Menurut Imam Ahmad, karena ilmu ini terdiri atas 3 kaidah, di mana semua masalah kembali kepada 3 kaidah pokok ini. Ini kata Imam Ahmad. Yang pertama, hadis innamal a'malu binniyat, sesungguhnya amal itu tergantung dari niatnya. Yang kedua kata Imam Ahmad, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang mengerjakan suatu amal yang tidak kami perintahkan, maka amal itu tertolak. Kemudian yang ketiga kata Imam Ahmad tentang hadis al halalu bayyinun wal haramu bayyinun, yang halal itu jelas dan yang haram itu juga jelas. Nah, Bapak dan Saudara yang sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, berbicara tentang niat, maka pengertian niat secara bahasa bermakna al-qasd, yaitu keinginan. Jadi sekali lagi jamaah yang berbahagia, pengertian niat dari sisi bahasa bermakna al-qasd, yaitu keinginan. Sedangkan niat menurut istilah syar'i adalah bertekad untuk mengerjakan sebuah ibadah ikhlas karena Allah, karena itu letak niat di dalam hati. Nah, kalimat yang disebutkan di dalam hadis tadi, sesungguhnya setiap amalan tergantung pada niatnya, ini dilihat dari sudut pandang al-manwi, itu dari sisi amalan. Sekali lagi Bapak dan Saudara sekalian, di dalam hadis ini disebutkan sesungguhnya setiap amalan tergantung pada niatnya, ini dilihat dari sudut pandang amalan. Sedangkan kalimat setiap orang akan mendapatkan apa yang dia niatkan, ini dilihat dari sisi kepada siapakah amalan tersebut ditujukan. Apakah ikhlas karena Allah ataukah ditujukan kepada selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi saya ulangi lagi jamaah yang berbahagia, di dalam hadis ini disebutkan sesungguhnya setiap amalan tergantung dari niatnya. Dan ini dilihat dari sudut pandang amalan. Kemudian setiap orang akan mendapatkan apa yang dia niatkan. Ini dilihat dari sudut pandang kepada siapakah amalan tersebut ditujukan. Ikhlas karena Allah ataukah ditujukan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Sehingga menurut para ahli fikih, niat ini memiliki 2 makna. Yang pertama Bapak dan Saudara sekalian adalah tamyiz, yaitu pembeda dari sudut pandang amalan. Kemudian yang kedua adalah al-qasd. Yang kedua adalah qasd, yaitu meniatkan sesuatu amal karena apa atau karena siapa. Jadi sekali lagi jamaah yang berbahagia, menurut para ahli fikih, niat ini memiliki 2 makna. Yang pertama adalah dari sisi pembeda, yaitu dari sisi amalan, dan yang kedua karena apa atau karena siapa kita melakukan hal tersebut. Dari sisi pembeda atau dari sudut pandang al-manwi, yaitu dari sudut amalan, niat amalan ini ada 2 fungsinya. Fungsi pertama Bapak dan Saudara sekalian adalah untuk membedakan mana adat atau kebiasaan dan mana ibadah. Jadi pembeda antara kebiasaan dengan ibadah. Ini fungsi pertama, yaitu untuk membedakan mana kebiasaan atau adat istiadat dan mana ibadah. Misalnya tentang puasa. Puasa ini bermakna meninggalkan makan, minum, dan pembatal-pembatal lainnya. Namun Bapak dan Saudara sekalian, terkadang ada seseorang yang meninggalkan makan dan minum karena kebiasaan, yaitu menahan diri dari makan untuk kesembuhan dari penyakitnya, tanpa ada niat mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi jamaah yang berbahagia sekali lagi, dari sisi puasa, ada orang yang berpuasa itu bukan karena ibadah, ya. Tapi ada orang yang berpuasa karena ingin sembuh dari penyakitnya. Jadi sekali lagi jamaah yang berbahagia, ini yang membedakan apakah itu ibadah ataukah kebiasaan. Nah, terkadang pula jamaah yang berbahagia, ada orang yang berpuasa karena memang maksudnya ibadah. Oleh karena itu kedua hal ini perlu dibedakan dengan niat. Jadi sekali lagi, ada orang yang berpuasa niatnya karena dia mau sehat, dan ada yang berpuasa karena memang ingin ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga jamaah yang berbahagia, mandi karena hendak mendinginkan badan dengan mandi karena janabat, itu berbeda dari sisi niat.
Jadi ada orang yang mandi mengguyur air ke seluruh tubuhnya karena dia panas dan ingin mendinginkan suhu badannya. Maka ini perbuatannya tidak mendapatkan pahala. Bedanya kemudian kalau dia berniat mandi janabat. Ya. Jadi ini Bapak dan saudara yang berbahagia, sekali lagi fungsi pertama dari niat itu adalah membedakan antara kebiasaan dengan ibadah. Fungsi kedua Bapak dan Ibu sekalian adalah untuk membedakan satu ibadah dengan ibadah lainnya. Jadi untuk membedakan satu ibadah dengan ibadah lainnya, misalnya antara salat fardu dengan salat sunnah, antara salat duhur dengan salat asar, demikian pula puasa wajib dengan puasa sunnah. Jadi niat ini untuk membedakan antara satu ibadah dengan ibadah lainnya. Maka jamaah yang berbahagia, ada juga ibadah yang hukumnya fardu ain, ada juga fardu kifayah, ada yang termasuk rawatib, ada yang niatnya witir, ada niatnya sekedar salat sunnah saja, itu salat sunnah mutlak. Ya, jadi ada orang hanya sekedar salat sunnah saja tanpa ada niat tertentu. Pokoknya dia berdiri tanpa menyebutkan nama salat sunnahnya dan tanpa juga membatasi jumlah rakaatnya. Ini namanya salat sunnah mutlak. Semuanya ini sekali lagi Bapak dan saudara sekalian dibedakan dengan niat. Oleh karena itu, tak kala kita mau menunaikan salat duhur, maka hendaklah kita berniat dalam hati kita dengan menyebutkan kata itu. Saya berniat salat duhur karena Allah misalnya. Ini yang membedakan ibadah-ibadah sunnah lainnya. Atau kemudian kita setelah tadi selesai salat maghrib, kita kemudian salat sunnah 2 rakaat sesudah maghrib, maka hendaklah kita berniat dalam hati kita, saya berniat salat sunnah 2 rakaat karena Allah. Jadi ini pentingnya kemudian kita mempelajari niat. Kemudian menurut fuqaha ahli fikih yang kedua, bahwa dia bermakna qasd, artinya meniatkan suatu amal karena apa atau karena siapa. Jadi Bapak dan saudara sekalian, niat pada siapakah ditujukan amalan tersebut? Maksudnya, apakah suatu amal ditujukan karena mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala atau ikhlas karena lainnya? Atau apakah ia mengerjakannya karena Allah atau karena lainnya juga atau tidak? Ini secara niat kalau dilihat dari sisi qasd, yaitu meniatkan suatu amal karena apa atau karena siapa. Di samping itu Bapak dan saudara sekalian, niat juga tolak ukur suatu amalan diterima atau tidaknya tergantung dari niatnya. Banyak pahala yang didapat atau sedikit ini juga tergantung dari niatnya. Maka niat ini adalah perkara hati yang urusannya sangat penting, di mana seseorang bisa naik ke derajat siddiqin, derajat orang-orang yang terpercaya, dan bisa jatuh ke derajat yang paling bawah. Ini disebabkan karena niatnya. Nah, Bapak dan saudara yang sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya berbicara tentang perkara niat, maka dari sisi hukum, niat ini adalah syarat sahnya amalan. Di mana ulama sepakat bahwa perbuatan seorang mukmin tidak akan diterima dan tidak akan mendapatkan pahala kecuali jika diiringi dengan niat. Jadi sekali lagi jamaah yang berbahagia, para ulama sepakat bahwa perbuatan seorang mukmin tidak akan diterima dan tidak akan mendapatkan pahala kecuali diiringi dengan niat. Oleh karena itu dalam ibadah inti seperti sholat, haji, puasa, maka niat ini merupakan rukun. Artinya kalau kita tidak berniat maka batallah aktivitas ibadah tersebut. Karena perkara rukun adalah perkara yang harus melekat pada sebuah perbuatan. Nah, sehingga kalau kita tidak berniat maka batallah ibadah kita. Kenapa Bapak dan saudara yang berbahagia? Karenanya ibadah-ibadah tersebut tidak sah kecuali diiringi dengan niat. Adapun dalam ibadah yang merupakan sarana ibadah inti seperti wudhu dan mandi, ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Dalam mazhab Hanafi menyebutkan bahwa niat merupakan penyempurna untuk mendapatkan pahala. Sedangkan dalam mazhab Syafi'iyah berkata bahwa niat merupakan syarat sahnya sebuah ibadah. Oleh karena itu ibadah-ibadah tersebut tidak sah kecuali diiringi dengan niat. Jadi ada yang memasukkan niat sebagai rukun,
dan ada yang memasukkan niat sebagai syarat sahnya sebuah ibadah. Kemudian Ibnu Hajar Al-Asqalani berkata, para ahli fikih berselisih pendapat apakah niat itu rukun ataukah masuk ke dalam sebuah perbuatan ataukah hanya sekedar syarat di luar sebuah perbuatan. Maka beliau berkata, yang kuat di antara perbedaan ini adalah menghadirkan niat di awal sebuah perbuatan adalah rukun, sedangkan menggandengkan dengan sebuah perbuatan atau tidak berniat yang lain atau memutuskannya adalah syarat. Nah, Bapak dan Saudara yang berbahagia, adapun waktu dan tempatnya niat. Jadi waktu niat adalah di awal ibadah, sebelum kita melakukan sebuah ibadah. Oleh karena itu, takbiratul ihram untuk sholat, disitulah letaknya niat kita sebelum kita takbiratul ihram. Ataukah kemudian ihram untuk haji, kemudian kita mengawali dengan niat. Sedangkan puasa, maka boleh sebelumnya untuk berniat, karena untuk mengetahui masuknya waktu subuh secara tepat ini sulit. Oleh karena itu kalau ibadah puasa, kita kemudian diperintahkan boleh berniat setelah masuk maghrib. Setelah selesai maghrib kita sudah bisa berniat. Kenapa? Karena kita agak sulit menentukan kapan masuk waktu subuh. Demikian juga jamaah yang berbahagia tentang puasa sunnah. Boleh kita berniat sesudah subuh. Jadi sebelum kemudian kita melakukan sesuatu, maka hendaklah kita berniat. Jadi tempatnya niat itu, Bapak dan Saudara yang berbahagia, di awal sebuah ibadah. Seperti dicontohkan oleh Nabi, tak kala beliau masuk ke rumah salah seorang istrinya, lalu kemudian Nabi berkata, adakah sesuatu yang kita bisa makan hari ini? Lalu istrinya berkata, tidak ada ya Rasulullah. Maka Nabi berkata, kalau demikian saya berpuasa. Padahal waktu itu sudah terbit matahari. Jadi ini yang membedakan niat puasa sunnah dengan puasa wajib.